Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas sekitar tentang masalah salatul Jum'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas syarat-syarat seseorang yang wajib untuk salat Jumat. Kita bahas sedikit ya, kita ulangin maksudnya. Syarat-syarat orang yang wajib salat Jumat itu ada 7 kemarin kita bahas. Yang pertama orang Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat orang merdeka, bukan hamba sahaya. Sekarang gak ada lagi hamba sahaya. Yang kelima adalah laki-laki, kalau perempuan tidak wajib. Yang keenam sehat, kalau orang sakit maka tidak wajib salat Jumat. Dan yang ketujuh orang bermukim. Orang bermukim itu adalah orang yang tinggal di satu daerah selama 4 hari atau lebih. Nah, jadi kalau ada orang yang tinggal di satu daerah 4 hari, maka orang itu sudah dikatakan bermukim dan wajib untuk salat Jumat. Kalau orang yang tinggal di satu daerah saja 4 hari di tempat itu sudah wajib salat Jumat, apalagi orang yang mustautin. Mustautin itu adalah penduduk asli, itu lebih wajib lagi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat dan orang-orang yang tidak wajib menghadirinya. Ya, kita akan bahas orang-orang yang wajib salat Jumat dan ada juga orang-orang yang tidak wajib salat Jumat. Siapa mereka itu? Yang pertama, orang yang wajib menghadiri salat Jumat dan salat Jumatnya sah dan dia termasuk hitungan 40 orang jamaah salat Jumat. Jadi 3 statusnya. Dia wajib salat Jumat. Kalau dia salat Jumatnya sah dan dia termasuk golongan yang 40 dalam jamaah salat Jumat. Karena dalam mazhab Syafi'i ya, salat Jumat itu boleh dilaksanakan apabila jamaahnya berapa orang? 40. Itu mazhab Syafi'i. Nah, siapakah orang itu yang wajib salat Jumat dan salat Jumatnya kalau dia salat Jumatnya sah dan termasuk golongan yang 40 orang? Siapa itu? Yaitu penduduk asli. Dalam bahasa Arab, bahasa kitanya mustautin. Kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu perbedaan antara mustautin dan mukim, orang yang penduduk asli dan pendatang. Nah, seperti kita ini semuanya penduduk asli lah. Walaupun sebenarnya Balikpapan ini nggak ada penduduk aslinya, semuanya pendatang. Tapi pendatang kita di sini sudah ibarat kata menjadi penduduk asli, karena kita bekerja mencari nafkah, mempunyai keturunan, bahkan kita pun kepingin meninggal pun juga kepingin di Balikpapan. Maka orang yang seperti itu sudah dikatakan penduduk asli. Jadi kita ini ya laki-laki, kita semuanya ini adalah wajib salat Jumat. Dan kalau kita salat Jumat kita sah,
dan kita termasuk 40 orang. Baik, kelompok yang kedua, orang yang wajib salat Jumat dan kalau salat Jumatnya sah tetapi tidak termasuk dalam hitungan 40 jamaah salat Jumat. Siapa itu? Itu adalah orang mukim atau pendatang. Itu laki-laki yang mukim. Contoh seperti umpama ada orang yang tinggal di Balikpapan ini. Dia bukan orang Balikpapan, dia orang Jawa, orang Sulawesi atau orang mana saja. Datang ke Balikpapan, kontrak kerja umpama selama 2 tahun. Kontrak kerja selama 2 tahun di dalam satu perusahaan itu atau satu usaha di situ. Nah, ketika dia tinggal di daerah tersebut selama 2 tahun, orang ini wajib salat Jumat. Kalau salat Jumatnya sah, tetapi tidak termasuk hitungan 40 orang. Tidak termasuk hitungan yang 40. Mudah dipaham kira-kira ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib salat Jumat tetapi salat Jumatnya tidak sah dan dia tidak termasuk hitungan 40. Wajib salat Jumat tapi kalau dia salat tidak sah salatnya dan juga tidak termasuk 40 orang. Siapa itu? Yaitu orang yang murtad. Dulunya dia Islam, kemudian dia murtad keluar dari agama Islam. Di dalam pandangan pemerintahan Islam, kalau kita berbicara tentang hukum Islam ya, perundangan-undangan Islam, apabila ada orang yang murtad, maka seluruh asetnya dia itu dibekukan. Artinya semuanya. Kalau dia punya uang di bank, uangnya dibekukan. Dia punya usaha, usahanya dicekal. Kemudian apalagi kalau dia ingin bepergian, semuanya dicekal, dibekukan semua. Dan dipaksa untuk kembali kepada agama Islam, dipaksa. Kalau seandainya dia tidak kembali kepada agama Islam, selama itu pencekalan masih ada. Tetapi apabila dia bertobat dan kembali kepada agama Islam, maka seluruh aset dan usahanya dan apa saja itu dikembalikan kepada dia. Nah, jadi orang murtad itu ya, kalau bahasa kitanya, kalau bahasa sayanya, orang murtad itu separoh-separoh, separoh Islam, separoh bukan Islam. Artinya gini ya, orang murtad itu sudah dikatakan kafir, keluar dari agama Islam. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan murtad, maka dia pada saat melaksanakan fardu kifayah itu tidak ada kewajiban orang Islam untuk melakukannya. Yakni tidak wajib dimandikan, dikafani, sholatkan dan dikuburkan, tidak ada. Itu dikembalikan kepada agama yang dia masuk setelah dia keluar dari agama Islam. Tetapi kalau seandainya nih ya, orang murtad, dia murtad keluar dari agama Islam, kemudian selama 1 bulan umpama dia bertobat kembali kepada agama Islam, maka yang kita katakan tadi, seluruh aset-asetnya yang tadi dibekukan dikembalikan kepada dia. Tetapi selama 1 bulan yang dia murtad tadi 1 bulan itu, kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu nanti diwajibkan untuk diqadha setelah dia masuk Islam kembali. Jadi kalau dia masuk Islam kembali setelah 1 bulan yang dia murtad tadi nggak sholat, maka wajib untuk diqadha. 1 bulan itu umpama di waktu bulan puasa dia nggak puasa Ramadan, wajib diqadha. Bahkan zakat fitrah, zakat harta yang dia tidak wajib zakat, semuanya wajib untuk diqadha. Nah, begitu yang kita katakan tadi statusnya salat Jumat. Orang murtad itu wajib untuk salat Jumat. Kapan dia wajib salat Jumat?
kalau dia kembali lagi. Kalau dia tidak kembali kepada agama Islam, ya, lalu dia tidak salat Jumat, kemudian 1 bulan dia kembali kepada agama Islam, 1 bulan yang dia tinggalkan salat itu, maka wajib untuk diqadha setelah dia kembali kepada agama Islam, termasuk salat Jumat. Tapi salat Jumat kan gak diqadha, diganti dengan salat zuhur. Nah, seperti itu. Itu orang murtad. Saya kalau tidak salah ada 4 kali mengislamkan orang yang murtad. 3 diantaranya perempuan semua. 3 semuanya perempuan. Alasannya perempuan itu murtad ya gara-gara mereka mengikuti suaminya yang bukan agama Islam. Dan itu sering terjadi ya. Dan memang saya lihat di kehidupan kita ini, orang Islam yang murtad itu banyak rata-rata adalah perempuan. Banyak adalah perempuan. Sedangkan yang mu'allaf di antara kita, mu'allaf itu kebanyakan laki-laki. Kenapa perempuan itu banyak murtad? Ya tadi, karena dia melakukan perkawinan dengan suaminya yang bukan agama Islam. Catatan saya kalau tidak salah ada 4 kali saya mengislamkan orang yang murtad itu. 3 diantaranya adalah perempuan semua, 1 aja laki-laki. Nah, seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Kelompok yang keempat, orang yang tidak wajib menghadirinya, tetapi salat Jumatnya sah. Ini kalau dia salat Jumatnya sah. Dan tidak termasuk hitungan 40 orang. Dia tidak wajib salat Jumat, tapi kalau dia memaksakan diri untuk salat Jumatnya sah. Dan dia tidak termasuk 40 orang. Siapa itu? Maksudnya, dan dia termasuk 40 orang. Bukan tidak termasuk ya, termasuk. Saya ulangi, orang itu tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk salat Jumatnya dianggap sah. Dan dia termasuk 40 orang. Siapa itu? Yaitu orang yang sakit. Umpama nih ya, kata dokter, Bapak tidak perlu salat Jumat. Kaki Bapak ini masih dalam perawatan karena masih di gip. Kalau Bapak salat Jumat nanti takut tergerak-gerak kaki Bapak, nanti apa yang sudah dioperasi ini akan bergeser di dalam. Iya Pak, kata yang sakit ini. Sampailah salat Jumat. Si bapak ini merasa tidak enak kalau tidak salat Jumat. Kenapa? Karena rumahnya samping masjid, dekat saja. Padahal kan tidak wajib salat Jumat, karena dia sakit dan itu saran dokter. Lalu si bapak ini memaksakan diri untuk salat Jumat. Dia bilang sama anaknya, nak, antarkan bapak ke masjid. Bapak ini rasanya nggak enak kalau nggak salat Jumat. Itu ada kursi roda, kata si bapaknya. Maka anaknya pun mengantarkan bapaknya ini ke masjid pakai kursi roda. Kalau dia salat Jumatnya sah nggak? Sah. Ya, salat Jumatnya sah. Kemudian termasuk 40 orang nggak? Ya, termasuk 40 orang karena dia penduduk asli. Padahal kalau dia tidak salat Jumat nggak apa-apa, salat zuhur saja. Cuman karena dia memaksakan diri, monggo. Nah, seperti itu ya. Itu contoh orang yang sakit, penduduk asli yang memaksakan diri salat Jumat. Yang kelima adalah orang yang tidak wajib menghadirinya dan dia tidak termasuk dalam hitungan jamaah salat Jumat. Tetapi kalau mau salat Jumatnya sah. Tidak wajib salat Jumat.
Kemudian tidak termasuk 40 orang. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk salat Jumat, salat Jumatnya sah. Arti sah, yakni setelah salat Jumat dia tidak ada kewajiban lagi untuk salat zuhur. Siapa itu? Satu, perempuan. Perempuan wajib gak salat Jumat? Tidak wajib. Kalau perempuan salat Jumatnya sah nggak? Sah. Termasuk 40 orang? Oh, tidak termasuk. Tidak termasuk 40 orang. Dulu di Balikpapan, saya masih kecil, banyak sekali masjid-masjid itu mengadakan salat Jumat yang dihadiri saat pelaksanaannya itu dihadiri oleh ibu-ibu, banyak sekali. Tahun 80-an itu banyak sekali. Kalau dulu kan 80-an di sini belum ada ini. Ini masih padang kebun durian, kebun cempedak daerah sini. Hutan masih. Di Balikpapan dulu mobilnya mobil kayu ya. Masih ingat Bapak siapa tahun 80-an sudah di sini. Mobilnya mobil kayu. Kalau mau naik mobil tuh diengkol dulu, ngek kayak ngengkol mesin kelutok begitu. Dulu sampai di BP situ aja, sampai di mana? Di dam dalam tuh PDAM. Sesudahnya itu sudah masih hutan. Ada sih rumah orang, cuman ya kebanyakan hutan masih. Banyak dulu perempuan salat Jumat. Di At-Taqwa ada perempuan, di Masjid Aswada ada perempuan, di mana-mana banyak perempuan salat Jumat. Tapi sekarang nggak ada lagi sudah. Di Balikpapan yang saya lihat perempuan ikut salat Jumat. Yang parahnya sekarang bapak-bapak mengikuti gaya perempuan, alias banyak nggak salat Jumat juga. Nah, tapi kalau kita pergi ke Jawa ya, terutama di masjid-masjid pesinggahan atau masjid-masjid di situ ada para aulia Allah seperti Wali Songo, itu banyak sekali perempuan yang melaksanakan salat Jumat. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, di Mekah dan Madinah, terutama di musim haji ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kalau Jumat, perempuan banyak nggak salat Jumat? Banyak sekali, sangat banyak sekali perempuan salat Jumat. Nah, perempuan-perempuan ini sebenarnya tidak wajib salat Jumat, mereka hanya diwajibkan salat zuhur. Tapi kalau mereka memaksakan salat Jumatnya sah. Artinya tidak perlu lagi salat zuhur dan mereka tidak termasuk 40 orang. Kemudian siapa lagi? Orang-orang musafir. Orang-orang yang musafir. Orang musafir itu tidak wajib salat Jumat, asalkan dia berangkat keluar dari kampung halamannya sebelum salat subuh, sebelum masuk waktu salat subuh. Tapi kalau ada orang bermusafir berangkat dari rumahnya setelah subuh, maka mau nggak mau orang tersebut nanti wajib mencari masjid dan salat Jumat. Itu perbedaannya wajib atau tidak wajib orang musafir. Jadi kalau sebelum subuh dia keluar dari kampung halamannya, besok tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau dia berangkat setelah subuh seperti ini nih, hari Jumat seperti ini dia ke Banjarmasin, umpama, maka mau nggak mau dia wajib cari masjid dan salat Jumat nanti. Tetapi bagi orang yang berangkat sebelum subuh di hari Jumat, umpama jam 12 malam dia berangkat ke Banjarmasin, maka boleh dia tidak salat Jumat, tetapi wajib tetap melaksanakan salat zuhur. Tetap wajib melaksanakan salat zuhur. Namun kalau orang yang musafir tersebut memaksakan dirinya untuk melaksanakan salat Jumat, apa yang terjadi? Maka orang ini salat Jumatnya sah, artinya dia tidak wajib salat zuhur lagi. Salat Jumatnya sah,
tetapi tidak termasuk dalam hitungan 40 orang. Kemudian selanjutnya perempuan, anak kecil, ya, anak kecil. Anak kecil ini tidak wajib salat Jumat, tapi bagi orang tuanya wajib menyuruh anaknya salat Jumat. Makanya di masjid-masjid itu kan banyak anak-anak salat Jumat. Kalau tidak salat Jumat, yang berdosa bukan anaknya, tapi yang berdosa adalah orang tuanya, karena dia tidak menyuruh kepada anaknya untuk salat Jumat. Jadi wajib orang tua yang mau nyuruh, nak salat Jumat nak. Kalau tidak salat Jumat, abah nggak ngasih uang jajan, mama nggak ngasih uang jajan, berangkat dia salat Jumat. Makanya kalau salat Jumat itu kan ramai itu anak-anak, orang berkhutbah, khatib berkhutbah, anak-anak ribut. Ketika salat Jumat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 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 Anak-anak itu. Tidak apa-apa, biarkan saja, namanya juga anak-anak lah, kita juga dulu masih kecil begitu. Biarkan saja. Jadi salah satu menunjukkan masjid itu makmur, banyaknya anak-anak salat Jumat. Dan itu bagus sekali. Kenalkan anak-anak kita yang masih kecil itu kepada masjid. Karena terus terang, kita-kita yang sudah tua yang rajin ke masjid ini adalah karena hasil didikan orang tua kita yang dulu menyuruh kepada kita masih kecil sering datang ke masjid. Jangan mengharap lebih. Kalau anak itu dari kecil sudah tidak terbiasa masuk masjid, lalu nanti aja kalau sudah besar baru masuk masjid, dah ada harapan. Jadi jangan harap kalau sudah tua baru mau ke masjid, kalau tidak dididik dari awal masih kecil untuk ke masjid. Jadi biarkan anak-anak itu ke masjid. Dia ribut biasa. Kalau ada pengajian dia ribut, suruh dia keluar. Nak, kamu main di luar sana nak. Ada lagi pengajian. Nanti kalau sudah sholat baru masuk lagi. Atau dia mau ikut pengajian, duduk di pengajian ribut. Nah, dipisah duduknya. Jangan dekat-dekatan. Kalau dekat-dekatan dia akan berbicara. Dididik dari kecil anak-anak itu untuk belajar, datang ke masjid. Nah, itu anak-anak kecil itu. Baiklah ya, jadi kelompok yang kelima ini mereka tidak wajib salat Jumat. Mereka tidak termasuk 40 orang. Tapi kalau memaksakan diri untuk salat Jumat, salat Jumatnya sah. Arti sah itu tidak wajib baginya untuk salat zuhur lagi. Siapa itu? Yaitu orang yang musafir, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan. Yang terakhir, orang yang tidak wajib menghadiri salat Jumat. Dan salat Jumatnya pun kalau dia salat Jumatnya tidak sah dan tidak termasuk 40 orang. Tidak wajib salat Jumat, tidak termasuk 40 orang, dan kalau salat Jumatnya tidak sah. Siapa itu? Ada yang mau? Kalau ada yang mau silakan ini. Siapa itu? Yaitu orang gila. Nah, jadi kalau ada orang tidak mau salat Jumat, anggap saja itu orang-orang gila di luar. Wajarkan saja, oh itu dia gila itu. Gila apa? Gila dunia. Gila apa itu? Gila harta. Gila apa itu? Gila duit. Sampai tidak mau kerja, tidak mau salat. Gila apa itu? Gila kerja. Begitu juga orang-orang yang non-muslim. Non-muslim itu tidak wajib salat Jumat, tidak wajib menghadirinya, tidak termasuk 40. Dan kalau salat Jumat ngapain juga, tidak sah salat Jumatnya. Dulu ada ya, kalau tidak salah nih ya, Gubernur California di Amerika nih ya, California ya. Nah itu dulu waktu saya sekolah di Hadramaut, belajar di Hadramaut, Gubernur California ini orang Islam waktu itu. Kalau nggak salah nih ya, Gubernur, pokoknya salah satu provinsi yang ada di Amerika lah ya. Gubernurnya Islam.
Datang dia ke tempat kami belajar di Hadramaut. Kemudian karena dia California kan ya, orang Amerika, datang rombongan orang Amerika, tapi ada yang hitam, ada yang putih. Itu orang mereka ternyata tinggi-tinggi orangnya. Tinggi-tinggi. Jadi teman saya itu cerita, dia katanya waktu mereka itu berbicara, saling berbicara, itu kayak kita nonton film Amerika tuh kan, kayak mana nonton film Amerika tuh. Suaranya menggelegar, badannya tinggi-tinggi, suaranya menggelegar. Kita itu kayak nonton film katanya. Waktu itu disuruh ceramah sama Habib Umar, ada penterjemahnya dengan bahasa Arab. Senang dia datang. Oh pokoknya gaya Amerika lah. Gimana gaya Amerika itu? Ya kayak gaya-gaya koboi begitu. Kita yang ngeliat ya kayak nonton film. Gimana kita nonton film orang-orang film Hollywood itu yang lagi adegan-adegan, ya begitu gaya mereka. Nah kemudian waktu itu salat maghrib atau salat isya, ya, ini bukan salat Jumat ya, tapi salat itu semuanya yang Islam pada salat. Kemudian ada wartawan atau siapa gitu ya dari rombongan mereka ini ikut juga salat. Lalu ditanya sama teman, kamu kan nggak Islam, kenapa kamu salat? Nggak apa-apa katanya, aku mau ikut juga katanya. Padahal dia bukan orang Islam. Nah, kemudian juga ada, saya beberapa kali mendengar ya, orang-orang artis ya, para artis itu mereka punya teman yang bukan Islam. Ketika temannya puasa, temannya yang bukan Islam ikut juga puasa. Temannya sholat, mereka juga ikut sholat. Kata, kamu kan bukan Islam, kenapa ikut-ikutan? Aku mau tahu aja katanya. Biarkan dia seperti itu, biarkan. Kenapa? Karena sedikit banyak orang-orang itu sudah tertarik untuk mencari kebenaran Islam. Mereka puasa, saya juga puasa katanya, padahal bukan Islam. Ternyata apa dia bilang? Ternyata puasa itu enak katanya. Badan saya merasa ringan dan semuanya, merasa bahagia katanya. Itu sudah masuk nilai-nilai Islam di dalam hati mereka. Mereka senang melihat baca-baca buku Islam. Biarkan. Dan lihat saja, pasti suatu saat mereka akan dapat hidayah untuk masuk ke agama Islam. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan dikit ya. Permasalahan. Jikalau ada salah satu orang-orang yang udzur syar'i menghadiri salat Jumat setelah zawal, ini setelah masuk salat Jumat dia datang ke masjid, maka boleh saja bagi mereka tidak jadi menghadiri salat Jumat tadi, alias boleh pulang, asalkan dengan syarat sebelum melaksanakan takbiratul ihram salat Jumat. Kecuali bagi orang yang sakit, maka baginya tidak boleh pulang kecuali dia tidak sanggup lagi untuk menahan sakitnya. Contoh gini ya, perempuan itu wajib nggak salat Jumat? Nggak wajib kan ya? Tapi dia paksakan diri untuk salat Jumat. Saya mau salat Jumat lah. Dia berangkat dari rumahnya setelah masuk salat Jumat. Jadi duduk di masjid dia, perempuan ini. Tiba-tiba ketika khatib sedang berkhutbah, perempuan ini mengantuk. Aku mau pulang aja lah. Mau pulang saja, mau tidur katanya. Aku mau salat zuhur saja di rumah. Kenapa? Khatibnya lembek, nggak enak ceramahnya. Ya, lembek ceramahnya. Pulang aja katanya. Maka bagi perempuan ini dia boleh pulang. Kenapa? Karena memang tidak ada kewajiban bagi dia untuk salat Jumat. Betul tidak? Begitu juga orang yang musafir, itu boleh saja dia pergi. Tetapi bagi orang yang sakit nih ya, dia paksakan untuk hadir salat Jumat. Setelah adzan berkumandang, Allahu Akbar, lalu dia kepingin pulang. Aku mau pulang aja lah. Kenapa? Khatibnya nggak asik, khatibnya nggak enak dengar ceramahnya.
Bagaimana boleh sih orang sakit ini pulang? Jawabannya tidak boleh pulang. Kecuali dia boleh pulang itu dikarenakan sakitnya yang sudah mulai terasa lagi, mulai kambuh umpama. Nah, jadi tidak boleh pulang orang yang sakit kecuali sakitnya itu kambuh. Kalau dia kambuh penyakitnya maka dia boleh pulang. Mudah dipaham kira-kira ya? Yang kedua, disunahkan bagi orang yang ada udzur syar'i untuk sholat zuhur dengan berjamaah dan dengan menyamarkan jamaahnya apabila udzurnya juga tersamar. Ada orang sakit, satu rumah sakit umpama, corona, corona, udah ada lagi corona ya. Mudah-mudahan jangan lagi, enak banget corona itu. Lalu ada satu masjid memaksakan diri untuk sholat Jumat. Yang corona ini diisolasi. Ya, satu rumah kena corona. Di masjid gak ada yang kena corona. Karena gak ada yang kena corona, semuanya sholat Jumat di masjid. Nah, satu keluarga ini diblokir, diisolasi, gak boleh keluar. Maka orang-orang yang udzur syar'i ini, satu rumah tadi, mereka melaksanakan sholat zuhur. Dengan apa? Dengan berjamaah. Tetapi jangan terlalu mencolok. Arti mencolok itu jangan pakai mikrofon di dalam Allahu Akbar salat zuhur. Jangan. Mereka tetap salat berjamaah salat zuhurnya. Nah, seperti itu. 3. Tidak sah bagi orang-orang yang tidak ada udzur syar'i untuk melaksanakan sholat zuhur sebelum imam selesai dari sholat Jumat. Ada orang sehat, laki-laki, tapi nggak mau sholat Jumat. Aku mau sholat zuhur saja katanya. Maka laki-laki yang tadi wajib sholat Jumat ini tidak boleh dia sholat zuhur sebelum imam selesai salam Jumat. Kalau seandainya ada laki-laki ini tidak mau salat Jumat, lalu dia salat zuhur sebelum imam selesai salat Jumat, maka si laki-laki itu salat zuhurnya tidak sah. Dan sebenarnya boro-boro. Kalau sudah memang nawaitunya itu orang tidak mau salat Jumat, maka biasanya nggak mau salat zuhur juga. Tapi kalau seandainya diberi hidayah oleh Allah untuk salat zuhur juga umpamanya ya, maka wajib bagi dia salat zuhurnya itu setelah imam salat Jumat. Loh, kenapa setelah imam? Karena diharapkan orang ini bisa datang ke masjid pada saat detik-detik terakhir di salat Jumat bersama imam tadi. Kalau dia datang salat Jumat umpama dapat hidayah pas ketika imamnya Allahu Akbar salat Jumat ini takbiratul ihram, ternyata imamnya bagus, tergugah hatinya untuk salat Jumat, maka datanglah dia, sah salat Jumatnya. Mudah dipaham kira-kira ya? Terakhir, disunahkan bagi orang yang ada udzur syar'i untuk menunda salat zuhurnya sampai imam bangkit dari ruku yang kedua. Ya, dari ruku yang kedua. Orang yang sakit, orang sakit itu mereka sunnah untuk melaksanakan salat zuhurnya ketika imam sudah di i'tidal rakaat kedua. Orang yang sakit kan tidak wajib salat Jumat, tapi kalau dia mau salat Jumat, sunnahnya itu dia salat Jumatnya setelah imam di posisi i'tidal rakaat kedua. Tapi boleh nggak orang-orang yang sakit itu salat zuhurnya duluan? Sampai masuk Jumat dia duluan salat apa namanya? Salat zuhur. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah udzur syar'i. Begitu juga perempuan. Perempuan itu boleh salat zuhur duluan. Jadi tidak mesti setelah selesai salat Jumat. Ya, ini setelah orang pada bubar salat Jumat baru perempuan salat zuhur. Enggak, ketika masuk Jumat itu perempuan sudah boleh untuk salat
sholat zuhur duluan. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Mereka hanya diwajibkan untuk sholat zuhur saja. Udah dipaham kira-kira ya? Baik. Cukup dulu, nanti kita akan bahas berikutnya syarat-syarat sah sholat Jumat ada 6. Jadi kalau kita ingin sholat Jumat, maka kita harus menyempurnakan syarat-syarat ini agar seluruh jamaah yang melaksanakan sholat Jumat itu sholat Jumatnya sah. Kalau seandainya ada syarat yang kurang, maka mereka tidak sah sholat Jumat, yakni wajib untuk sholat zuhur kembali. Bagaimana syarat-syarat sahnya sholat Jumat? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu? Gitu Pak. Bagaimana Ustaz? Orang yang mengaku Islam tapi dia tidak pernah mengerjakan sholat, lantas dia meninggal, apakah wajib disolatkan? Terima kasih. Orang Islam yang tidak sholat itu hukumnya adalah satu, apabila orang Islam tidak mau sholat lantaran dia malas atau apalah ya, maka orang ini masih dikatakan statusnya orang Islam. Artinya kalau dia meninggal dunia, dia tetap dilaksanakan fardu kifayahnya, ya dimandikan, kafani, salatkan dan kuburkan. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, KTP-nya KTP Islam nih, tapi dia mengiktikadkan di dalam hatinya salat itu tidak wajib. Dia mengatakan di dalam hatinya salat itu tidak wajib. Padahal kan salat wajib nih ya. Maka kata ulama, hukumnya orang ini adalah murtad. Kalau kita mengetahui bahwa orang ini telah mengetikadkan bahwa salat itu tidak wajib, apalagi dia bikin perkumpulan dan sebagainya, ya kalau pemerintah mengatakan ajaran sesat nih ya, maka orang ini dikatakan murtad. Artinya ketika dia meninggal, kita tidak ada kewajiban untuk melaksanakan fardu kifayahnya. Tapi rata-rata orang Islam yang tidak mau sholat itu hampir rata-rata bukan karena mengetikadkan tidak wajib, tetapi karena malasnya saja. Kita tetap melaksanakan fardu kifayahnya, urusan dia kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Begitu Pak ya. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram hukumnya. Ya, jadi umpama gara-gara ikut kampanye lah atau kawinan lah, kemudian sholat zuhurnya nanti aja dikodok sampai asar baru dikodok. Ya wajib, kodoknya tetap wajib, tapi berdosa. Kenapa? Karena acara seperti itu bukan acara yang acara yang darurat. Maka orang seperti itu berdosa karena tidak salat dan wajib untuk mengqadha. Lain kalau seandainya darurat. Arti darurat itu umpama pekerjaan dia ini mau nggak mau mesti dikerjakan. Seperti pemadam kebakaran. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu as-salamah wal afiyah. Biasanya kan kebakaran itu terjadi di malam hari atau mendekati subuh. Jam 4 subuh kebakaran. Pemadam kebakaran datang pas adzan subuh. Jangan ditinggalkan Pak, saya mau sholat subuh dulu ya. Oh nggak mau ke orang kampung. Kerjakan tugasnya dia. Sekalinya nggak mati api tadi. Sampai siang, sampai jam 8 baru mati. Ini orang Islam ini yang pemadam kebakaran, apakah berdosa dia tidak sholat subuh? Jawabannya tidak berdosa. Karena memang tugasnya dia. Tetapi wajib untuk sholat subuh. Dengan apa? Dengan cara mengqadha. Nah, tapi kalau cuman kawinan penjaga tamu, dayang-dayang saja,
Apa urusannya? Anu susah katanya. Kenapa susah? Nanti kalau berwudu make upnya luntur. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Apalagi sekarang kan kalau kawinan ini paling-paling jam 3 sore kalau di hotel ya sudah bubar. Kenapa? Karena kalau lebih nanti kena cas lagi, bayar lagi berapa itu per jamnya lagi itu. Nah jadi itu tidak menjadi alasan untuk berdosa. Orang itu berdosa karena tidak salat, tetapi wajib mengqadha. Kalau dia sudah nggak salat, nggak mau mengqadha lagi, parah banget itu. Terutama pengantin, mohon doa restu. Datang pengunjung minta doa restu, mohon doa restunya. Tapi pengantinnya nggak salat, bagaimana mau direstuin? Restunya kita ini tergantung restunya Allah. Dan restu kita dan restunya Allah tergantung yang minta doa restu ini. Kalau minta direstuin tapi orangnya nggak mau salat, bagaimana mau doanya kabul? Jamaahnya ini mau kabul doanya kalau yang didoain dia nggak direstuin sama Allah Ta'ala. Nah jadi seperti itulah. Baik. Cukup dulu ya. Masih ada? Oh, ya sudah. Tadi Ustaz katakan bahwa sholat Jumat itu jamaahnya harus 40. Oke. Bagaimana kalau kita di suatu tempat yang terpencil sehingga jamaah itu kurang dari 40. Baik. Ini kasusnya sama di pesantren saya. Pesantren saya banyak, lebih 40 orang anak-anaknya. Anak-anaknya mungkin ada ratusan. Cuman rata-rata kecil-kecil semua. Kecil-kecil. Nah jadi gini ya, kalau kita bicara mazhab Syafi'i ini ya, itu tetap sajalah salat Jumat. Karena kalau nggak salat Jumat rasanya gimana gitu ya. Tetap sajalah pelaksanaan salat Jumat. Tetapi nanti setelah salat Jumat itu kita salat zuhur lagi. Itu yang saya suruh kepada anak-anak santri saya di pesantren. Kata saya, nanti kalau selesai salat Jumat kamu salat zuhur lagi. Kenapa Bu ya? Karena kamu masih kecil-kecil. Jadi tetap saya suruh salat Jumat. Yang jadi khatib siapa, yang jadi imam siapa, yang jadi muadzin siapa, latihan kamu di situ. Saya tidak izinkan anak-anak itu keluar dari pesantren salat Jumat karena rawan sekali. Sangat rawan. Arti rawan itu anak-anak nggak ada yang jaga. Kalau di luar nanti amburadul dia. Kemudian banyak penyelewengan. Akhirnya saya suruh salat Jumat di pesantren. Setelah salat Jumat, karena mereka masih kecil-kecil, kata saya salat zuhur lagi. Dan sekali lagi, masalah 40 ini adalah masalah perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib 40. Kita sudah bahas ya dalilnya kenapa yang 40 pada minggu yang lalu. Nah, tapi mazhab yang lain ada yang cuma 10 orang sudah sah salat Jumatnya, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, bahkan satu imam satu makmum sudah sah salat Jumatnya. Itu nanti kita akan bahas, pertemuan akan datang 1 bulan lagi, kita akan membahas perbedaan pendapat tentang masalah jumlah jamaah salat Jumat. Nah, jadi nanti kalau kita umpama datang di satu daerah ya Bapak, umpama di kampung mana, begitu daerah mana, ternyata jamaahnya cuma 30 orang salat Jumat, gak apa-apa, kita salat Jumat. Dan kita jangan protes, jangan kita memaksakan 40 orang, dan jangan kita juga katakan ini gak sah salat Jumatnya. Sudah usah, kita diam saja, ikutin gaya mereka salat Jumat. Setelah kita salat Jumat, kita diam-diam salat zuhur lagi, selesai urusan. Kalau kita nggak mau salat zuhur juga, ya nggak apa-apa, ikut mazhab yang lain membolehkan ada. Tapi saya pribadi pernah seperti itu. Saya diundang dalam satu perusahaan, ya di daerah mana dulu? Di daerah Pliot, di Icia, di mana? Dekat apa? Donghoa atau apa itu? Ada perusahaan Pliot sana, perusahaan kayu. Saya datang ke situ, saya datang ke masjidnya, dia kan perusahaan besar tuh. Diantarkan masuk ke dalam masjidnya. Masjidnya besar, panjang, besar. Mungkin ada 3 kali lipat panjangnya dari masjid kita ini. Panjang. Ada ya 100 meter ada mungkin. Waktu saya datang nggak ada orang di masjid itu, nggak ada orang. Nggak ada orang. Kata saya, mana manusianya? Tapi pas pelaksanaan salat Jumat penuh jamaahnya sampai keluar-luar. Saya bilang sama orang di situ, Pak, ini manusia-manusia ini siapa Pak? Karyawan kata dia, kata pengurusnya, karyawan. Mereka ini tinggal di sini tahun di mana?
Enggak, mereka nggak tinggal sini. Lah terus ini mereka nih orang-orang Balikpapan. Jadi kalau mau kerja itu ada kapal mengangkut mereka ke perusahaan itu. Jadi di perusahaan ini ada yang tinggal, ada 24 jam nggak pernah sunyi nih. Yang kerja 24 jam, sip-sipan ada. Cuman ya tadi nggak ada penduduknya di situ. Dan perusahaan itu kan terblokir, dipagar begitu. Orang kapun nggak bisa masuk sembarangan. Karena untuk safety keamanannya. Nah kata saya aneh juga ya, sholat Jumat ini. Tapi tidak apa-apa, sholat Jumat mereka dan saya sholat Jumat juga. Setelah sholat Jumat saya sholat zuhur lagi. Nah itu pertama kali saya datang. Kemudian beberapa Jumat berikutnya ditelepon lagi, Pak bisa lagi kah datang ke sini untuk mimpin sholat Jumat? Kata saya minta udzur, saya minta maaf nggak bisa. Kenapa? Karena saya banyak kegiatan di Balikpapan. Itu memang benar, karena setelah sholat Jumat saya langsung berangkat lagi. Perjalanan hampir 1 jam. Jadi saya pas datang habis Jumat ke pengajian terlambat dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua perjalanan yang jauh. Yang ketiga capeknya bukan main. Capeknya bukan main. Yang kelima tidak sesuai dengan jerih payahnya. Honornya itu tidak sesuai. Artinya minta maaf kata saya. Nah jadi seperti itu. Pernah juga saya diundang di Muara Badak situ. Berangkatnya Kamis sore, pulangnya setelah Jumat. Cuman satu, melaksanakan sholat Jumat saja. Diundang lagi, kata saya minta maaf, saya nggak kuat, kata saya naik mobilnya, muntah-muntah saya. Minta maaf. Kemudian saya berapa pengajian saya tinggalkan itu. Banyak pengajian saya tinggalkan gara-gara cuma menghadiri cuma sholat Jumat itu saja. Saya minta udzur. Akhirnya mereka nggak manggil lagi. Nah seperti itu Pak ya. Nah, jadi nanti kalau kita datang dalam satu tempat, jamaahnya kurang, tidak usah kita ribut-ribut ikutin sholat mereka. Tapi kalau kita selesai sholat Jumat, sebaiknya kita sholat zuhur lagi. Seperti itu ya. Sah saja. Menurut pendapat mazhab yang lain. Ya abdolnya 40 orang. 40 orang. Nanti kita akan bahas ya. Bapak jangan lupa bulan depan minggu kedua atau minggu ketiga hadir lagi di sini untuk membahas jamaah yang wajib salat Jumat itu berapa orang. Gitu ya. Cukup dulu. Saya mesti jalan karena di pesantren saya ada pengajian bulanan minggu ini. Jadi mesti segera datang ke sana. Terima kasih. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.